Masih di rumah aja, masih sama gua, masih di acara Jendela Ramadan Indonesia. Dan masih ngebahas atlet-atlet Indonesia yang sekarang lagi di rumah aja. Saya masih sampai sekarang nggak bisa ngebayangin atlet di rumah aja tuh gimana rasanya. Karena jiwanya kan berontak gitu pasti kalau di rumah aja. Nah ini ada salah satu artikel, coba dikeluarin artikelnya. Ini adalah atlet karate nasional Indonesia yang sangat amat berprestasi. Nah itu dia. SEA Games juara 1 tuh berarti emas tuh. Dan sekarang atlet yang ada di depan saya ini adalah Serunita Sari Sukatendel. Ya. Sukatendel. Ya. Oke, Sari aja lah ya. Sari aja. Atlet karate ban hitam dan 2 latihan di rumah sekarang. Ya. Gimana rasanya latihan di rumah? Daripada tiduran aja nggak ngapa-ngapain, bagus kita olahraga kan. Ya, Iya sih, walaupun memang agak sih. boring sih ya udah. Tapi kan kalau atlet karate itu kan ada beberapa bagian gitu. Maksudnya ada bagian-bagian di mana lu harus sparring sama partner lu juga. Ya, Nah, itu benar kan jadi sih. nggak bisa dong. Apa om tante gitu dijadikan sparring partner? Lucu Enggak. sekali nanti. Enggak. Jadi ya kayak di tembok doang kan ya. Jadi targetnya tembok doang tapi yang nggak dipukul beneran gitu sih. Atau misalnya pakai hands protector, boleh sih dipukul temboknya nggak apa-apa sih pakai hands protector. Pakai Jadi hands protector. iya, tapi kan itu targetnya gitu statis Tapi ya. kan diam. Iya diam. Ya memang nggak bisa begitu maksimal, tapi daripada enggak gitu. Iya sih bener sih. Pertandingan gimana? Pertandingan semuanya di cancel. Jadi ada beberapa pertandingan juga yang di luar di cancel juga karena ada COVID Ada ini. nggak pertandingan online? Ada sih, kemarin ada sih lihat online. Tapi kalau untuk bela diri yang tarungnya pasti nggak bisa dong Om ya. Berarti kata. Kata. Kalau di karate kata bisa. Ya cuman ya kurang efektif juga sih. Ya kurang efektif. Iya, Ini buat yang untuk nggak ngerti kata tuh kayak penjuriannya. jurus lah ya. Iya jurus. Kata itu jurus, jadi dinilai kesempurnaannya, Gabungan timingnya, jurus, iya. gabungan jurus dinilai katanya. Kita ada videonya kejuaraan kata, coba dilihat. Itu tadi adalah Primero Virtual Karate Championship. Jadi kejuaraan kata lewat virtual, Iya. lewat online. Itu menarik tuh. Tapi yang tadi sih oke lah ya. Maksudnya ada matras gitu. Terus ada di ruangan tuh kayaknya masih di gor deh mereka ngelakuin itu. Iya. Ya kan? Iya. Cuman yang satu tadi ada Di rumah, bener-bener di ada, rumah. ya, ada ruang tamunya gitu, ada jendelanya, ada apa nakas-nakasnya itu kalau ketendang, oh nilai Anda nambah pasti. Aduh, tapi ya gitulah. Mau apa lagi ya? Nah, atlet ini kan uangnya berdasarkan pertandingan, sponsor gitu kan intinya ya. Nah, kalau misalnya ada pandemi seperti ini, artinya sponsor masih masuk nggak? Atau sudah masuk yang kemarin-kemarin artinya? Kalau di timnas dulu, kalau di timnas itu biasanya kalau lagi di timnas pasti ada salary dong Om ya. Ya. Ya kalau di rumah aja mungkin nggak dapet kali. Kamu gimana? Kalau aku kan dari Kemenpora. Ah, gajinya Dari Kemenpora. dapat. Karena saya kan dari CPNS di sana, Ah. jadi dikasih penghargaan di sana, masih dapat gajinya dari sana. Sebagai CPNS. Sebagai CPNS, tapi sebagai atletnya nggak sih, karena saya kan udah nggak tergabung lagi. Oh, udah nggak tergabung Iya, lagi. di Jadi timnas. kamu tuh tidak mewakilkan timnas atau gimana? Enggak. Jadi saya udah di Sumatera Utara. Jadi yang berangkatin ke luar juga Sumatera Utara karena kemarin itu ada prapon itu ada batasan umur. Oh. Jadi mereka itu federasi buat batasan umur. Jadi maksimal itu 93. Jadi saya 92. Yang masuk ke dalam situ yang ikut prapon. Yang ikut prapon. Yang ikut prapon. Oke, tapi tidak masalah karena Anda masuk PNS. Puji Tuhan. Ya, jadi masih dapat gajinya. Puji Tuhan. Oh, tapi anyway itu asal Medan kan? Sumatera Utara ya Medan. Sumatera Utara. Berarti sekarang ada di Jakarta karena lockdown. Iya, jadi kemarin tuh aku itu nganter berkas ke Kemenpora, laporan. Abis itu aku buat visa kan, mau ada pertandingan Buat ke ke US. Ke US. Iya. Nah, selesai itu visanya udah jadi, udah mereka lockdown. visanya udah dapat. Udah dapat. Tapi yang berapa lama?
Yang 5 tahun. 5 tahun, oh oke. Kalau udah dapet 5 tahun sebenarnya once is okay. Seenggaknya kalau udah nggak ada pertandingannya lagi, lu bisa jalan-jalan. Seenggaknya udah ngantongin visa dulu. Iya, benar sih, Om. Lumayan, udah Iya. dapat visanya lumayan. Nah di Indonesia sendiri akhirnya dengan adanya ini pertandingan semua sudah tidak ada Iya, lagi ya. nggak ada. Tidak ada lagi. Adakah Insya kabar misalnya kapan bisa tanding lagi? Cuman dibilang dipindah ke tahun depan gitu. Di tahun depannya kapan? Itu yang belum tahu. Pokoknya dibilang pindah ke tahun depan gitu. Pindah ke tahun depan. Iya. Tapi itu semua cabang olahraga karena. Iya sih. Nah, iya, Pastinya. tapi kan lu butuh fisik tetap latihan dong. Iya So what you do? dong. Jadi ya penguatan ya basic karate juga dilatih. Berarti apa strength training? Iya, strength ya gitu Berarti kayak sih. sit up, push iya, up. gitu. Oh, Cuman ada sedikit kayak yang teknik karate juga kayak yang pukulan tapi nggak ada target dong. pukulan nggak ada target. Berarti apa kayak cudan-cuki gitu? Iya, jualan suki tapi nggak ada target di tempat aja. Di tempat aja Di begini-begini tempat aja. aja. Oh. Kayak ini dong, kayak basic lagi kan. Iya, kayak basic kan? lagi. Basic lagi kan juga Iya. orang pertama kali latihan kan Iya. gitu kan. Do you think it's effective? Dibilang efektif, nggak begitu efektif. Tapi daripada enggak sama Daripada tidak sekali, sama sekali, ya, bagus betul. kita ngelakukan sesuatu yang positif gitu, Om. Iya, ya, I'm agree with that. Anyway, di Jakarta udah berapa lama? Udah 2 bulan. Wow. 2 pengen bulan. pulang. Pengen pulang. Kenapa? Pengen. Kangen sama? Keluarga dong. Keluarga. Sama ada keponakan juga kan. You're not married yet kan? Not yet. Not married. Ada pacar di Medan? Nggak ada, Om. Enggak ada, kesian sekali. Jakarta jadi ngapain? Terus. Wah, baru putus. Nggak, Om. Oh iya, anyway, your dad ya, ayah yang pengen kamu jadi atlet. Iya, benar. Jadi ayah itu atlet karate. Iya, jadi sebenarnya aku itu dulu bapak itu tim sumut. Jadi dia itu mau kejuaraan kayak seleksi buat ke Peru. Bawa ke Peru. Jadi ada seleknas gitu seluruh Indonesia dan itu yang diambil itu dari seluruh Indonesia itu cuman berapa belas orang. Oke. Terus bapak aku itu dapat 10 besar. So masuk Masuk loh. Masuk timnas. Iya, Oke, benar so? masuk timnas. Nah, setelah itu Indonesia kayaknya dulu kata bapak aku kekurangan dana. Oh, Jadi dia pangkas tuh atlet-atlet, bapak aku kena pangkas dong, Om. Aku lupa tahun berapa dan dipangkas dan harus pulang dan nggak sempet bela Indonesia gitu. Jadi pengen anaknya anaknya meneruskan. jadinya Betul. aku juga pengen wujudin Nggak lah. ada anak cowok? Ada anak cowok, cuman ya udah mau nggak mau karena bapak juga punya mimpi belum kesampaian. Aku bisa gitu loh wujudin. Sari, thank you ya udah datang ke sini. Iya. Ceritanya benar-benar menginspirasi kita semua. Good luck for you. Mudah-mudahan membawa you, nama Om. besar Indonesia lagi dengan Amin. emas-emas Amin, lainnya amin, amin. ya. Jadi membuat Indonesia bangga. Amin. Thank you Sari. Sekarang kita akan langsung. Aduh. Ini ada kokom band sebenarnya, Sar. Mau lihat nggak? Nggak ya? Biar Komen itu gimana? kok ya begitu-gitu aja. Oh. Tapi ya sudahlah, biarkan mereka tonton dulu. Ini kokom band. Cendol. Kalau bulan puasa namanya cendol ya. Good people. Walau lelah ku coba untuk menggapai hatimu. Rindu selalu mengganggu.
Jisoo, wey. Jisoo Jisoo. Masih bicara tentang nasib-nasib atlet-atlet yang ada di Indonesia ini ya, karena pandemi tidak memandang bulu siapa Anda. Nah ini saya tersambung dengan Daniel Wenas, atlet basket yang saat ini lagi di Bali, bro. Halo. Hey, apa kabar bro? Di Bali lu ke lockdown apa emang tinggal di Bali sih? Baik. Kalau dibilang ke lockdown nggak juga, justru malah waktu sebelum pandemi ini rame, tapi liga basket udah diberhentiin, waktu itu gue memutuskan untuk gue cabut ke Bali aja, nggak balik ke rumah di Jakarta, gitu. Oke, karena ada temen, ada saudara atau ada apa di Bali? Ya ada rumah di Bali, gue ada rumah di Bali. Oh, lu ada rumah di Bali. Ya, berarti Iya. enak tuh. Kemarin juga gua barusan ngobrol sama Cinta Laura. Cinta Laura juga memilih ke lockdownnya di Bali, dia nggak mau di Jakarta dia. Iya, secara tidak langsung memilih di lockdown di Bali aja, jangan Iya. kemana-mana, di Ya. Jakarta juga bahaya. Tapi ya gitulah. Untung ya kita masih ada privilege untuk itu ya. Jadi masih bisa Iya, menikmati bersyukur, itu. bersyukur. Benar, harus Om Deddy bersyukur. bersyukur banget. Tapi kan lu tuh sebagai atlet, menurut gua salah satu elemen yang terganggu sekali gitu. Lu kan Oh jelas. Banget. olahraga, Pasti. latihan masih nggak? Ya mau nggak mau sekarang kita cuma bisa latihan kalau orang-orang work from home, kita work out from home. Iya. Kan? Dan Om Deddy tahu lah, Om Deddy pecinta olahraga juga. Ya apa sih yang bisa kita lakuin sebagai atlet profesional yang intensitas kita tinggi banget kalau latihan, terus kita dipaksa untuk latihan dari rumah kan nggak maksimal. seintens, ya nggak maksimal gitu Om. Iya, dan itu juga malesnya juga nambah kan, bro? Oh banget. Malesnya tuh kadang-kadang kayak biasanya tuh kan kayak ini kan kayak didorong-dorong, ayo bangun, harus latihan, tanggung jawab. Kalau sekarang ya kayak aduh udah pagi, ntar aja deh, ntar sore, udah sore Iya. udah duduk-duduk, aduh ntar aja deh agak malaman dikit, lama-lama Iya. besok aja deh. Bener, gue tuh pernah juga loh. Gitu banget, Pernah iya. juga, gue tuh kan ada gym di rumah gitu ya. Gue pernah juga ngalamin hal seperti itu. Maksudnya kan biasanya kan, oke pokoknya kita harus ke gym. Begitu gue sampai gym kan kena suasana yang begitu gitu ya. Terus mau nggak mau Iya. latihan. Ini begitu di rumah, nantilah makan dulu deh. Habis makan Kalau di kekenyangan. sana, benar. Kalau di tempat olahraga tuh motivasinya tinggi. Ada teman-teman kita yang kayak, wah masa mereka udah mulai latihan, terus kita malas-malesan. Kita jadi termotivasi, pengen ikut latihan, walaupun sebenarnya hari itu kita mungkin ada sedikit rasa, aduh gua agak mager nih. Kalau di rumah ya mau nggak mau, nggak ada siapa-siapa, ya udahlah nanti aja Iya, besok aja. bener. Tadi juga gue ngomong kan ya bahwa kita tuh kan manusia itu punya sifat kompetitif sebenarnya. Betul. Jadi ketika ngeliat orang latihan, kita tuh panas pengen latihan juga, ya kan? Itu gue juga sempat ngomong juga kalau misalnya, you know what, pakaian olahraga tuh mempengaruhi. Jersey itu Oh mempengaruhi. jelas. Tapi kalau 3 on 3 gitu masih boleh nggak sih? Nggak boleh Om Deddy. Jadi waktu itu waktu awal yang ada dua pertama di Indonesia itu kita masih berjalan liganya. Terus ada pemain NBA 2 orang kena COVID-19. Iya, betul. Baru sekitar 2 atau 3 hari kita tuh waktu itu posisi lagi di Malang mau turnamen IBL 5 lawan 5. Tiba-tiba hari itu juga diputuskan untuk berhenti. Berarti IBL-nya Nah, setengah jalan dong? Sebenarnya udah bukan setengah jalan lagi Om Deddy, udah mau playoff 3/4 jalan. Oh, udah 3/4 jalan? Udah tinggal 2 game lagi mau ke playoff. Habis playoff final selesai udah sebenarnya. Wah, Sebenarnya tinggal satu bulan lagi. Sebenarnya tuh bulan lalu harusnya udah selesai. Akhir April. Oh, wow. Tapi akhirnya nggak jadi selesai. Lalu lu tahu ditundanya sampai kapan, ada pemberitahuan segala nggak? Atau nggak ada sama sekali? Ada beberapa opsi yang dikeluarkan oleh IBL. Waktu itu rencananya untuk dicoba di bulan Juni atau bulan Juli, tapi ternyata masih belum bisa. Terus opsi terakhir ini adalah sampai di bulan September, kalau Tuhan izinkan. Tapi bro, why not melakukan tetap pertandingan? Maksudnya gini, kan pemain basket juga tidak banyak gitu ya. Maksudnya apalagi udah terakhir. Kenapa tidak merekanya semuanya di swab test, habis di swab test mereka dilakukan pertandingan tanpa penonton untuk menentukan saja akhirnya siapa yang menang? Harusnya bisa dong. Bisa, tapi gini Om Deddy, permasalahannya Liga Basket Indonesia kita pakai pemain asing setiap tim 3 orang. Oh. Jadi kalau kita memutuskan untuk bermain dengan tidak adanya pemain asing, mungkin akan dilakukan nanti bulan September. Tapi kalau dengan adanya pemain asing, kita masih belum tahu. Karena kan pasti masuk ke sini, apalagi banyak pemain dari Amerika. Amerika penyumbang terbanyak kasusnya. Terus belum datang ke sini, mereka harus tes dulu, ini itu 14 hari isolasi.
makan waktu yang lumayan panjang. Jadi itu kita kejar-kejaran juga sama agenda musim depan. Iya sih, memang susah Bener. dan sponsor juga ya, karena sponsor Benar. masuk karena pengen itu dilihat oleh orang banyak, pastinya kan begitu kan, nggak mungkin mereka Benar. mau Dan sekarang- sponsorin. Ya, dan sekarang mulai karena sponsor banyak, katanya sih banyak macet sponsor karena liganya nggak selesai dan segala macam, banyak uang yang belum cair dan segala macam, akhirnya imbasnya jadinya ke liga dan ke klub. Ke liga dan ke klub, gimana dengan pemainnya Iya. bro? Ya kalau ke klub keimbas pasti pemainnya juga keimbas. Pasti dong. Tapi lu tuh bukannya ada gajian kan harusnya? Gajian, kita punya gajian setiap bulan. Kalau basket tuh ada kontrak juga, signing fee per tahun. Oke, itu di luar gaji. Di luar gaji. Kalau misalnya gajian, apakah sekarang masih dibayar full? Enggak, sekarang kita nggak ada. Jadi ada beberapa klub yang mungkin usahanya tidak terdampak COVID, dia bayarnya full. Ada usaha yang terdampak COVID, seperti kayak perhotelan dan segala pariwisata dan segala macam. Ada soalnya beberapa owner yang bisnisnya di pariwisata kan. Iya. Jadi ada pemotongan juga, tapi pemotongannya macam-macam, beda-beda. Oke, jadi ada pemain-pemain basket yang nasibnya berbeda-beda ya saat ini ya? Iya, ada yang nasibnya berbeda-beda tergantung mereka di klub mana. Iya sih, benar sih. Nah, teman-teman lu sekarang semuanya melakukan hal yang sama di rumah aja atau sekarang udah ada yang kepikiran buat bisnis gitu? Kalau bisnis sebenarnya teman-teman basket banyak yang emang banyak sambil berbisnis juga, apalagi yang udah senior ya. Cuman yang kasihan tuh yang baru rookie, baru tahun pertama, baru tahun kedua, yang baru-baru lulus kuliah, itu yang memang agak berat. Kasihan banget loh. Tapi lu kemarin itu ikut ini kan lelang jersey kalau nggak salah ya, buat Iya, bantu donasi juga. Kita punya Basket Indonesia lawan COVID-19 waktu itu, sama Kak Augie Fantinus juga, Iya, yang iya, salah iya. satu penggagasnya juga. Ya, Nggak cuman jersey aja sih, kayak aksesoris basket kita. Kalau misalkan ada yang pengen dilelang, kita terbuka sama semua teman-teman basket, dan nggak cuman pemain basket profesional aja. Fans basket Indonesia pun bisa ikutan Basket Indonesia lawan COVID. Karena contohnya kemarin ada yang punya jersinya Tony Parker, walaupun replika tapi pernah ditandatangan sama Tony Parker. Nah, gue mau lelang nih gitu ya. Mereka ngasih kontribusi juga Ya, itu menarik lewat tuh. Basket Indonesia itu lawan menarik COVID. tuh. Kalau Iya. replika tapi ditandatanganin sama orangnya. Iya, keren kan Om Deddy, Wih, jadinya itu- kayak wah lebih keren lagi. Itu lebih keren lagi, lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi daripada yang asli. Ih, keren. Aduh, Gitu, lucu ya, bener. sekali. Lucu sih sebenarnya, tapi kadang-kadang ya orang berusaha melakukan hal untuk membantu orang-orang lain yang Iya. membutuhkan pada saatnya seperti ini. Jadi Iya. apapun bisa kita lakuin. Mungkin nggak sih dilakukan pertandingan virtual tuh? Kalau pertandingan virtual via game kemarin kita bikin. Waduh, kayak bola. Bola juga gitu loh. Tapi, Iya, kita tapi, bikin. tapi kan gini bro, lu pasti kalah kan sama anak-anak muda gamer-gamer itu. Jujur aja gue kalah di babak pertama. Aduh, jago-jago banget mereka. Iya pasti kan. Tapi ya gitu deh. Maksudnya what we can do is I think we need to enjoy this moment lah ya, because there is nothing else to do. Bener, dan bersyukur Om Deddy karena banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung dari kita, dari Banget. teman-teman atlet basket juga, walaupun banyak yang walaupun atlet basket juga banyak yang terdampak, Ya, tapi masih banyak yang ya kita masih punya tempat tinggal, kita masih bisa ibaratnya kita di lockdown di rumah kita masing-masing. Ya. Bayangin orang yang nggak bisa di lockdown, terus yang mau di lockdown tapi nggak punya rumah, Nah. lockdown di mana? Itu dia, benar. Iya, Bro, betul. thank you ya, terima kasih banyak banget Siap, nih Om udah Deddy. ngobrol sama gua. Thank Ya, you banget. all the best pokoknya buat lu, jaga kesehatan, itu yang paling penting lah Siap. sekarang, jaga kesehatan. Usahakan tetap main game supaya lu bisa menang ngalahin rookie-rookie tersebut di game online. Oke bro, thank you ya, thank you. Thank you banget Om Deddy, Thank stay you. safe, Thank you, stay you healthy. too. You too. Bye-bye. Take care over there. Oke. Nah, bicara tentang olahraga, sebenarnya banyak banget protes yang pengen gue protes tentang olahraga gitu ya. Setelah ini, saya akan bicara dengan Bapak Menpora. Jadi jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.